Begitu ya. Innallaha astafa. Nah, maaf. Nah ini dia. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, keluarga Imran 'alal alamin. Melebihi segala umat. Al-alamin diterjemahkan sebagai umat. Bahwa keluarga Ibrahim, nah, diantaranya kalau Adam dan Nuh disebutkan personnya Adam dan Nuh dirinya sendiri, tetapi ketika Ibrahim, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 54, wa ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Maka sungguh kami telah datangkan, kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan juga hikmah. Wa ataina mulkan azima, dan kami berikan kepada keluarga itu padanya kerajaan yang besar. Ini menguatkan betapa di bulan Zulhijjahnya harus ada yang kita ambil, hikmah yang kita ambil dari kisahnya keluarga Nabi Ibrahim. Karena keluarga ini patut dijadikan teladan kita, kisah-kisahnya bisa dijadikan hikmah dan kemudian membina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus saya simpulkan, di antara perjalanan hikmah ini, sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Ibrahim adalah 3 hal. Pertama, keimanannya, tauhidnya, ya. Kedua, ketaatannya, loyalitasnya pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang sangat mutlak. Dan ketiga, ketaatan itu menghadirkan keberkahan dan kebaikan. Ini 3 poin, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa ambil dari hikmahnya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala perjalanan yang luar biasa, masih ingat mungkin ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu siapa? Mulai dari bintang, wah, kok tenggelam? Innallaha yuhibbul afilin. Sungguhnya kita tidak suka yang tenggelam. Kemudian ada bulan. Ini perjalanan tauhid yang kemudian menyebutkan bahwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, bahwa aku menghadapkan. Ini tauhid, ini keimanan. Aku menghadapkan kepada Allah, kepada pemilik langit dan bumi. Ini pelajaran keimanan. Maka hikmah yang paling utama dari kisah-kisah Nabi Ibrahim adalah landasan keimanan yang menjadi faktor utama menentukan kehidupan atau perjalanan kehidupan berikutnya. Dan ini yang harus kita latihkan. Kita sudah belajar dalam kesempatan-kesempatan yang lain bagaimana fitrah keimanan ini perlu ditanamkan. Tauhid ini perlu ditanamkan. Dan ini menjadi landasan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disampaikan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, bahwa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Ibu sekalian, kita harus yakini bahwa hidup ini liyabluwakum adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala, bahwa hidup ini adalah ujian, menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Kalau yang menyangka hidup ini enak-enak saja, begitu tidak pernah ada ujian, lah salah. Bahwa ujian ini, hidup ini adalah ujian, akan selalu ada diuji. Dan Ibrahim meneladani itu. Ibrahim itu diuji oleh Allah bikalimat, bukan bikalimah, dengan begitu banyak kalimat. Makna kalimat ini adalah perintah, larangan, dan lain sebagainya. Bentuk ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, bentuknya banyak, kalimat, bentuknya jamak, dan fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyempurnakannya semuanya. Maka ini ja'ilu kalinas imama, maka sehingga Nabi Ibrahim dijadikan sebagai pelopor. Ya, ini poin penting bahwa Ibrahim mampu melaksanakan semua ujian itu, landasan paling utamanya apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya bentuk ujian yang paling kita kenal apa? Harus meninggalkan, ya.
Nah, ini atau lebih jauh daripada itu, Nabi Ibrahim bertemu atau menghadapi pasukan Namrud atau Raja Namrud dengan pasukannya yang begitu zalimnya kepada orang-orang, kepada orang-orang beriman juga kepada Nabi Ibrahim, penolakannya begitu, sampai tidak mau beriman, sampai Nabi Ibrahim dibakar dengan penguasa yang begitu zalim. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah gentar. Ketika masuk ke neraka pun, apa yang terjadi? Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, wahai api, jadilah dingin. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Sampai kemudian Ibrahim alaihi salam hijrah dengan istrinya Sarah, istri pertamanya Sarah, hijrah untuk mencoba dakwah kepada yang lain, sampai di sebuah negeri di Mesir menemukan rajanya. Ini kan kemudian yang dikisahkan salah satu bentuk bohongnya Ibrahim, ya, yang kalau kita mungkin ini bukan kebohongan. Bertemu dengan raja ini suka sekali kepada perempuan, ya, yang cantik begitu. Dan Sarah ini terkenal dengan kecantikannya. Istri Nabi Ibrahim, Sarah ini terkenal dengan kecantikannya. Siti Sarah kalau kita yang menyebutnya, ya, terkenal dengan cantikannya. Tetapi raja ini tidak akan mengambil kalau dia punya saudara laki-laki. Gitu. Kalau itu suami, ya diambil saja. Apalagi belum punya suami. Ya, tapi kalau berserta dengan saudaranya, ia tidak akan mengganggunya. Dan demikian juga ketika melihat Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, raja ini kan terkagum-kagum. Tapi kemudian ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini ukhti, ini saudari perempuanku. Sambil berbisik kepada Sarah, kau memang saudari perempuanku. Saudari apa? Saudari seiman. Karena di negeri itu tidak ada yang beriman kecuali Sarah. Maka kau adalah saudari. Nah, ini kan bentuk-bentuk sebetulnya bukan bohong, tapi untuk menjaga, sambil berbisik kepada Sarah bahwa kalau raja ini ada perempuan, dia suka mengambil begitu. Sampai kemudian diselamatkan oleh Allah dari raja ini. Dan ini ujian yang berat pada Ibrahim, menemukan atau bertemu dengan penguasa-penguasa yang zalim, ya, untuk menyebarkan dakwah ini, ya. Yang kemudian kita mengetahui kisah singkatnya, Sarah tidak bisa punya anak, ya, sampai usianya sampai tua. Lalu kemudian diizinkan oleh Sarah istrinya untuk menikahi Hajar. Hajar ini ada yang menyebutkan bahwa dia adalah anak raja, ya, yang diberikan kepada Sarah ketika di tempat Mesir ini. Makanya terkenal namanya adalah Hajar Al-Qibtiyah dari Mesir. Nah, diizinkanlah untuk menikahi. Ya, mudah-mudahan dari rahim Hajar ini Nabi Ibrahim AS punya anak. Dan ada hal yang unik, ya, dari kalimat yang kemudian Sarah juga punya anak. Kita ketahui Sarah pun punya anak. Jadi berbarengan Hajar punya anak dan Sarah pun kemudian mengandung lalu kemudian punya anak. Tapi ada kalimat yang sedikit berbeda, Bapak Ibu sekalian, antara Ismail dengan Ishak. Dalam As-Saffat ayat 101, Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Tapi ketika berkaitan dengan Ishak, Al-Zariyat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyaruhu bighulamin alim." Kalimatnya ada halim dan alim, beda satu huruf. Ketika menyampaikan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim, seorang gulam, seorang anak yang halim. Halim ini sabar, penyantun, lembut, ya. Tapi ketika Ishak yang dikandung oleh istrinya Sarah, wabasyaruhu, kalimatnya memang mereka, karena di ayat sebelumnya kita tahu, dalam ayat sebelumnya Nabi Ibrahim kedatangan tamu, ya, yang itu adalah malaikat, ya, datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak kenal mereka, tapi Nabi Ibrahim menyambutnya dengan begitu baik, ya. Dalam ayatnya bi'ajlin samin, sampai menghidangkan anak lembu sapi yang gemuk, begitu, ya, untuk para tamu ini. Tapi mereka tidak makan.
Ya, Nabi Ibrahim sampai khawatir kok sampai tidak makan. Baru menyebutkan bahwa mereka adalah malaikat dan menyampaikan wabasyaruhu, mereka para malaikat menyampaikan kepada Ibrahim bighulamin alim, anak yang alim. Alim ini kan berikat ilmu, pintar begitu. Nah, ini menjadi landasan yang cukup wajar sehingga Nabi Ismail lah yang terpilih untuk disembelih. Kenapa? Karena punya sosok yang paling ketara yaitu halim. Punya akhlak yang paling kental yaitu halimnya, sabarnya, santunnya. Ini kan yang bisa kemudian kita lihat bagaimana sabarnya Ismail ketika diperintahkan untuk menyembelih. Mungkin lain ceritanya kalau itu Ishak begitu ya, karena gulamnya gulam yang alim. Ya, untuk ketaatan ini kadang-kadang kita harus mengedepankan keimanan, ya kan? Jadi sudah punya landasan keimanan, baru akan muncul ketaatan. Dan Ibrahim meneladankan kepada kita ketaatannya itu tanpa menggunakan fikir logika yang kadang-kadang bertentangan, begitu ya. Bukan tidak boleh menggunakan logika dalam beramal, tapi jangan dahulukan logika dibandingkan iman. Ya, ini ada sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran. Ada perbedaan huruf antara Ismail yang disebutkan Allah gulam halim dan Ishak gulam alim. Yang kita tahu dari Ismail ini sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, bagaimana halimnya ya Nabi Muhammad, santunnya, sabarnya, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru kebaikan yang dibalasnya. Bukan hanya dimaafkan, tetapi juga dibalas dengan kebaikan. Ya, Nabi Muhammad itu pendendam, Bapak Ibu sekalian, tapi pendendamnya mendendam kebaikan begitu. Bukan dendam ya, kalau dendam kan keburukan. Tapi saking betul-betul halimnya Nabi Muhammad SAW. Itu dari Nabi Ismail. Tapi lihat dari Nabi Ishak ya. Di ayat berikutnya disebutkan ada yang baik ya, dalam keturunan Nabi Ishak ini juga ada yang tidak baik. Kita tahu dari Nabi Ishak kan kita mengenal golongan yang kita sebut dengan Bani Israel. Waduh, luar biasa ya. Saking pintarnya ketika diperintahkan dalam surat Al-Baqarah menyembelih kan banyak nanya begitu. Kebayang ya, kalau masalah keimanan mungkin tidak ini ya, Nabi Ishak juga beriman. Tapi kalau seorang yang alim mungkin begitu, disuruh menyembelih sapi betina kan, sapi, wah banyak nanya. Kenapa? Ya alim. Ya alim begitu. Dan ini bisa kita ambil ya, bahwa sekali lagi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu harus mutlak. Loyalitas kepada Allah dan Rasulnya mutlak, absolut, dan tidak perlu pertimbangan logika. Tapi yang paling pertama apa? Keimanan. Jangan perhitungkan pakai logika berkaitan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Ya. Jadi setelah iman yang dicontohkan, tauhid yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, berikutnya apa? Kalau namanya ketaatan, ini kan bisa kita lihat dalam kisahnya Hajar ketika ditempatkan di sebuah tempat yang tidak ada, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Ini pun kisahnya terkenal, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada orang. Ya, sampai Hajar bertanya, iya Ibrahim, aina tadhhab? Tarakna fi hadza wadin laisa insun wala syai', kan begitu. Kata Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail, Hajarnya ditinggalkan begini lagi. Iya Ibrahim, aina tadhhab? Mau pergi kemana? Engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa, manusia pun tidak ada. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Sampai bertanya, Allahu hadza ya'muru, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Baru Nabi Ibrahim berbalik dan mengatakan, na'am, iya. Kalau begitu pasti Allah tidak akan meninggalkan kita. Ini kalau pakai logika untuk ketaatan ini sepertinya tidak akan terjadi. Ya, kalau pakai logika ketaatan, kalau ini perintah Allah, ya kan? Ditanya dulu, ini kan nggak ada apa-apa. Kalau tinggal di tempat seperti ini, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tidak ada air yang paling penting yang dibutuhkan seorang manusia. Ya ngapain begitu? Tapi ketika tahu, kata Hajar, ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Ini, ya.
Wah, luar biasa begitu ya. Yang namanya taat pada Allah dan Rasulnya itu harus kita terima, lakukan secara absolut dan mutlak tanpa pertimbangan. Ya kan? Dalam hal ini pada awalnya mungkin berat. Ya, kalau ada yang menyebutkan ikhlas itu ringan, kata siapa? Bisa jadi awalnya ikhlas itu berat. Ya seperti Nabi Ibrahim. Tidak tega begitu. Ketika ditanya aina tadhhab, nggak berani. Karena pertanyaan itu akan memunculkan kesedihan seorang suami, seorang ayah yang akan menumbuhkan kepiluan yang kemudian tidak akan dilakukan perintah Allah itu. Pakai perasaan begitu ya. Karena itu saking emosionalnya Nabi Ibrahim. Berat itu. Sehingga ketika ditanya dengan hal yang mudah, apakah ini perintah Allah? Jawabannya hanya mengatakan, iya. Saking beratnya. Bisa jadi ikhlas itu berat. Kalau ada yang menyebutkan ikhlas itu ringan, tidak ingat apa-apa, begitu ya. Tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang ikhlas itu harus dipaksakan. Kalau pakai logika, ngapain tahajud? Masih ngantuk, apalagi harus tidur 8 jam katanya begitu ya. Ini dihitung-hitung masih kurang begitu karena tidurnya terlambat misalkan ya. Ini aturan siapa itu harus 8 jam begitu. Yang penting itu berkualitas ya. Itu cukup. Kalau pakai logika mungkin tahajud lewat-lewat terus. Tetapi dipaksakan dulu. Makanya kalimat ikhlas itu bukan hanya kholaso, tapi ditambah ya. Kholaso itu murni, tapi ikhlas itu memurnikan. Kerasa tidak dipaksanya ikhlas itu. Ada tambahan alif. Kholaso murni. Tapi kalau ikhlas pakai alif. Akhlaso. Ikhlas. Yang artinya memurnikan. Kerasa nggak dipaksanya. Bisa jadi berat awalnya. Maka tahajud bangun subuh paksakan dulu. Mungkin berat awalnya. Tapi ini bagian dari ketaatan. Yang kadang-kadang kita tidak memerlukan logika. Masih ngantuk, masih ini, kata logika kalau ngantuk tidak akan terganggu. Wah, tapi ingat ya, taat pada Allah absolut. Sama kalau dipikir secara logika ya, margin bank konvensional kayaknya lebih murah begitu ya. Ya kita secara sederhana aja ya. Tapi kalau dihitung-hitung kalau bank syariah kok rasanya lebih mahal ya. Ya udahlah, bank konvensional, logika yang dipakai. Tapi kalau ketaatan, udah kita ambil yang syariah. Gak masuk akal begitu. Karena gak masuk hitung-hitungan, tapi keimanan kepada Allah dan Rasulnya harus absolut, harus mutlak. Karena di sebalik itu, nah ini poin. Seperti Hajar yang sampaikan, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan hambanya. Buktinya ada Zam-Zam. Ceritanya kalau dulu Ibrahim akhirnya tidak jadi meninggalkan Hajar di tempat yang kering dan tidak ada orang, mungkin tidak ada air Zam-Zam. Tidak ada air sesegar air Zam-Zam. Mungkin tidak ada Makkah. Mungkin saya tidak akan pernah ada di Kiblatur begitu ya. Kenapa tidak jadi pembimbing? Tidak ikut umroh yang sekarang kemudian dijadikan. Tidak ada haji, bisa jadi begitu. Karena Makkahnya tidak ada. Tapi di balik perintah Allah pasti ada keberkahan dan kebahagiaan. Ini hikmah yang bisa kita ambil juga, ya. Maka diabadikan dalam Ibrahim ayat 37, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sungguh aku menempatkan dari sebagian turunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in yang tidak ada pepohonan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci, Baitullah yang suci, yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalat faj'al afidatan minan nas. Ya Rabb, jadikanlah orang-orang mendirikan salat dan orang-orang tertuju kepadanya. Tahwi ilaihim warzuqhum min samaratil la'allahum yashkurun, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini perintah yang kemudian kita ketahui Hajar mencari air ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak ada ibadah yang diambil dari perjalanan perempuan kecuali sa'i. Sa'i itu hanya Hajar. Ya, hanya sa'i itu dari perempuan itu Hajar. Yang lainnya kan ada laki-laki. Ya, tapi sa'i itu diambil dari kisahnya Hajar. Ismail menangis, kehausan, Hajar tidak menemukan apa-apa, dia melihat gunung terdekat, ya bukit Safa, dia naik,
cari orang, cari bantuan, tidak menemukan, lari lagi ke Marwah, di gunung yang dia lihat paling dekat, lihat lagi tidak ketemu, bolak-balik 7 kali, berakhir di Marwah. Kemudian dia melihat, memastikan ada hewan ya, burung yang bersekitaran di sekitar tempatnya, kaget, dia kembali ke Ismail, ternyata Ismail menangis sambil mengetak-ketakkan tanahnya dan keluar air Zam-Zam. Kalau pakai logika, Bapak Ibu sekalian, yang diikhtiarnya, yang dikerjakannya di mana? Di Safa, di Marwah. Kalau pakai logika, sekali lagi, harusnya dapat airnya kalau nggak di Safa atau di Marwah. Karena yang dicarinya di situ. Atau di sekitaran Safa Marwah. Tapi airnya di mana? Di kaki Ismail. Ya, kalau saya mungkin jadi Siti Hajar akan marah-marah. Tapi begitulah ikhtiar. Begitulah kehendak Allah. Ingin menunjukkan bahwa kita hanya berkewajiban berikhtiar. Lakukan ketaatan sebaik mungkin. Apakah kerja kita menghasilkan rezeki? Belum tentu. Rezeki dari Allah. Maka dia tidak ada kecewa begitu ya. Kalau saya, ya Allah, saya ngapain bolak-balik kalau jadi Siti Hajar ya. Ngapain bolak-balik ke Safa Marwah? Sia-sia dong. Airnya di sini. Tapi tidak dengan Siti Hajar. Ada nggak sia-sia di sisi Allah? Tidak. Safa Marwahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu ibadah. Itu apa? Sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Makanya perempuan sebetulnya perempuan yang paling kuat ya. Bolak-balik dalam keadaan haus dan lapar. 7 kali berawal dari Safa, berakhir di Marwah. Sekarang diabadikan. Ini bisa kita lihat. Sa'i itu tugas kita berikhtiar, bekerja sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Supaya jadi apa? Jadi berkah. Kalau rezeki belum tentu dari hasil ikhtiar kita. Yang berkah justru dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih dekat di hati Ismail. Tugas kita berikhtiar. Ya, begitu. Ya. Ini fa'atam mahun ya. Keluarga Nabi Ibrahim luar biasa. Menyempurnakannya. Sampai kemudian kita tahu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Menyembelih Ismail. Ismail yang tadi kita ketahui dengan disebutkan Allah halimnya ini, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Falamma balagha ayat yang tadi kita baca. Ma'u sa'ya qala ya bunayya ini arafil manam ani azbahuka fanzur madza tara. Ya. Wahai anakku, ya. Kata Ibrahim, aku lihat dalam tidur, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Lihatlah bagaimana pendapat. Kata Ismail, ya abati, wahai ayahku. Ini panggilan-panggilan sayang Bapak Ibu ya. Bunaya, kalau panggilan yabni, ibnu itu kan anak, ibni, anakku. Bunaya, aduh lembut sekali ya ayah. Kemudian anaknya ya abati, lembut sekali. Kalau panggilan ayah biasa itu abi, abi. Ya, sekarang kita lihat abi, umi, abi, abi. Tapi di sini ya abati. Ayahandaku, if'al, lakukan. Matukmar apa yang diperintahkan. Satajiduni, lihat kalimat berikutnya. Ismail yang menyampaikan yang kata Allah, gulamin halim. Satajiduni, ya. Engkau akan mendapatkanku, insya Allah minas sabirin. Termasuk di antara sabirin, orang-orang yang sabar. Di antara orang-orang yang sabar. Ini apa? Oke. Menunjukkan betapa halimnya Nabi Ismail. Betapa halimnya. Ya. Ada 2 hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, kebijakan seorang ayah. Kedua, kesolehan seorang anak. Dua-duanya berkaitan. Lihat, ada unsur demokratis. Memang usianya sudah balagho ma'u sa'ya begitu ya. Usianya sudah bisa berusaha bersama-sama. Ya mungkin sudah cukup besar. Sudah usia-usia 11, 12, 13 begitu ya. Usia-usia SMP lah ketika disampaikan. Yang disampaikan oleh seorang ayah apa? Penyampaian yang begitu demokratis. Mengajak anaknya untuk berdialog. Padahal kalau tahu ini perintah, ya orang tua itu tinggal, kalau ini perintah Allah, langsung saja, Ismail, ayo, kemana ayah? Kamu harus disembelih. Perintah Allah. Begitu. Tapi yang disampaikan oleh ayah yang bijaksana apa? Fanzur madza tara. Ini arafil manam. Fanzur madza tara. Aku bermimpi.
Engkau diperintahkan aku sembelih, apa pendapatmu? Ini ruang demokrasi. Seorang ayah yang bijaksana. Kemudian seorang anak yang soleh. Ya abatif an satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan, mudah-mudahan termasuk orang yang sabar. Ya, kita bisa menemukan kalimat insya Allah ini ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu lantas tapi amaya sobro, kamu nggak akan sabar, tidak akan mampu sabar kepada ikut bersamaku. Tapi kata Nabi Musa, satajiduni insya Allah sobiron. Ya, kalau Nabi Musa, kalau Nabi Ismail kan menyebutkan insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Ya, ada unsur begitu tawaduknya begitu ya. Tapi ketika Nabi Musa ya menyampaikan kepada Nabi Khidir, satajiduni insyaallah sabiron. Kau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Ya. Ada sedikit perbedaan dalam ayatnya ini ya. Yang kita tahu ceritanya kan lain ya, ceritanya lain Nabi Musa. Nabi Musa mungkin penting seperti ini karena dia selama hidupnya menghadapi seorang Firaun yang luah innahu togho, sombongnya bukan main. Ya, sombongnya bukan main. Ya kalau Nabi Musa kayak Nabi Ismail mungkin lain ya. Kalau Nabi Musa lebih menunjukkan kepada, meskipun disampaikan dengan sangat baik kepada Firaun ya. Kalimatnya lainan, tetap lainan pada Firaun ini. Tapi ini bisa kita lihat betapa halimnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kemudian fafadaina bidzibhin azim, ya, ditukarlah dengan domba yang besar. Bentuk ketaatan ini. Sekali lagi, ini bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan kepada Allah yang kemudian Allah berikan kebaikan. Sampai sekarang kita bisa merasakan ibadah kurban. Kalau saja Nabi Ibrahim waktu itu menolak, janganlah ya, anakku ini kayak perbuatan barbar. Oh mungkin tidak ada, kita rasakan setahun sekali makan daging. Ya, nah ini sekali lagi bahwa dalam ketaatan pasti ada keberkahan. Dalam ketaatan pasti ada keberkahan. Ini kisah yang bisa kita ambil dari penyembelihan yang kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini ya, dalam pelaksanaan ketaatan ini ada yang senantiasa menghalangi. Siapa itu? Syaitan. Inna syaitana lakum. Ini yang harus kita yakini, sungguhnya syaitan bagi kalian adu, musuh. Fattakhidhu aduan, kata Allah. Jadikan mereka itu sebagai musuh. Setan itu musuh, jadikan dia sebagai musuh. Ini menekankan, Ibrahim mencontohkan. Nabi Ibrahim itu digoda beberapa kali. Ya. Tapi apa teladannya? Dia lemparkan yang kemudian sekarang jadi jumroh. Ula 7 kali, lemparnya 7 kali yang pertama. Berhenti, setan menggoda lagi, dilempar lagi jumratul wusta 7 kali. Berhenti menggoda, lempar lagi jumratul aqobah 7 kali. Artinya setan tidak akan pernah berhenti menggoda. Maka ketaatan ini akan senantiasa ada godaannya. Tugas kita apa? Lempar. Ya. Tugas kita apa? Lempar. Makanya kalau ada yang bertanya apa sih tips-tips istiqomah begitu ya, saya bilang ya lakukan. Tidak ada cara lain dalam ketaatan ini kecuali kita melakukannya dengan cara melemparkan semua godaan setan, melawannya. Ya, apa sih tips-tips agar tidak malas begitu ya? Beribadah agar tidak malas beribadah, kata saya, ya malas. Malas untuk malas beribadah. Artinya apa? Nggak ada cara lain, lawan kemalasan itu. Tidak ada cara lain, lempar setan itu. Ya, kalau ketika maghrib tiba, waktu sholat tiba, azan berkumandang, kita masih asik dengan gadget kita. Tugas kita apa? Lempar gadgetnya, gitu ya. Kalau waktu azan tiba, kita masih menonton, ya, sampai kelewatan. Tugas kita apa? Lempar TV-nya, kan begitu. Ya, ya tidak se-ekstrim itu mungkin ya, tapi begitulah menghadapi setan. Ibrahim mencontohkannya apa? Lawan dengan ketegasan. Ketika itu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan
Ini yang ingin saya sampaikan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa dari kesekian kisah yang disampaikan, kita mungkin kalau secara utuhnya kisah-kisah ini sering disampaikan. Saya ingin lebih menekankan dalam hikmahnya. Sosok seorang ayah dan anak yang soleh. Ya, kita tahu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lihat abati juga bukan abi. La ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahandaku, jangan kau sembah syaitan, karena ayahnya Nabi Ibrahim menyembah dan bahkan membuat berhala. Ya. Ya abati ini akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitan waliya. Wahai ayahku, aku khawatir engkau mendapatkan siksa. Jawaban ayahnya, arogibun anta an alihilati, engkau benci wahai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku, kata ayahnya. La illam tantahi la arjumannak. Ini perhatikan kalimatnya. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, kata ayahnya, la arjumannak, aku akan rajam kamu, aku akan cambuk kamu, wahjurni niliya, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Wah, paling menakutkan ya. Dirajam, dipecut, dicambuk. Dipanggil dengan kalimat yang begitu lembut, balasan ayahnya begitu keras. Kalau nggak berhenti, fa'ilam la illam tantahi la arjumannak, dan pengusiran. Ya, dengan begitu kerasnya, lihat jawaban Ibrahim ayat 47-nya. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ibrahim apakah marah-marah? Apakah Ibrahim juga berpaling dengan begitunya karena ancaman yang luar biasa dan pengusiran yang luar biasa dari ayahnya? Tapi Ibrahim tidak. Salamun, keselamatan engkau buat engkau ya ayah. Aku akan doakan ampunan, aku akan mohonkan ampunan untukmu. Perhatikan, tetap didoakan, tetap dimohon ampunkan. Ya, Asma binti Abu Bakar ketika kedatangan ibunya yang masih kafir, ya, Asma menoleh yang kemana-mana begitu ya, tidak mau menghadapinya. Kenapa? Masih kafir. Ketika berhadapan dengan dan bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah itu ibumu? Iya. Tetap silaturahim, tetap berbuat baik. Ya, kalau ada di antara kita orang tuanya yang kafir, seperti ayahnya Ibrahim, seperti ibunya Asma binti Abu Bakar, mereka berdua masih tetap berbakti kepada orang tuanya, tetap berujar, bersikap lembut. Apalagi kalau orang tua kita sama dengan kita mukmin, harus tetap berbakti, ya, harus tetap berbuat baik. Apalagi begitu ya, kalau orang tua kita masih mukmin, harus tetap menziarahinya, harus tetap mendoakannya sampai kapan. Harus bersikap lembut begitu ya. Kepada orang kafir saja ayahnya Ibrahim, salamun alaika sa'astaghfirulaka, tetap lembut sekasar apapun orang tua itu. Ya. Apalagi kita orang tua kita masih beriman, masih baik-baik begitu ya. Tidak ada yang ya mungkin tidak ada orang tua. Kalau ada orang tua yang mohon maaf dalam tanda kutip bikin sebel begitu ya, pikas sebelen, ya itu orangnya juga orang tua. Tugas kita tetap bersikap lembut. Tetap bersikap lembut. Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa 3 hal ini yang bisa kita ambil dari hikmahnya. Saya mengulangi di awal, bahwa landasan utama adalah keimanan kepada Allah, dan itu adalah tauhid kepada Allah. Kalau sudah tauhidnya kuat, ini menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Ya, walaqad ba'atsna, dan ini semua diberikan perintahnya yang sama, fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Aku berikan kepada setiap utusanku, kata Allah, apa perintahnya? Ubudullah, sembah Allah, iman pada Allah. Semuanya sama, tauhid. Ya, fa arsalna fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Al-Mulk 32. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Tauhid. Hati-hati. Tanamkan terus tauhid di keluarga kita. Kemudian wujud tauhid itu apa? Ketaatan secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Muhammad 33. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lakukan dengan mutlak, absolut, tanpa ada pertimbangan logika. Bukan mendahulukan pertimbangan logika, tapi karena keimanan. Kadang-kadang mungkin harus melawan dengan logika, tapi yakin. Yang ketiga, ketaatan itu membawa kepada keberkahan dan kebahagiaan.
Lihat ini Az-Zariyat ayat 56 58 yang kadang-kadang kita hanya mengambil awalnya. Ayatnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ayatnya sampai situ. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hanya sampai situ. Padahal lihat ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan, kata Allah, rizki, aku tidak menginginkan dari mereka, dari ibadah, dari para jin dan manusia yang beribadah, diberi makan. Allah tidak butuh ibadah kita. Tetapi lihat kalimat berikutnya. Di awalnya perintahkan jin dan manusia untuk beribadah. Lihat kalimat berikutnya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah yang memberi rizki, yang memiliki kuat dan yang paling teguh. Ya, dikaitkan dengan rizki, dengan nama Rozak ketika kita diperintahkan untuk beribadah. Ya, sehingga ketaatan itu membawa kepada keberkahan. Tidak ada Zam-Zam kalau sekiranya tidak taat untuk tinggal di Makkah. Tidak ada menyembelih kurban kalau sekiranya Ismail tidak taat. Maka apapun itu ketaatan akan membawa keberkahan. Ya, walau ana ahlal qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakatun minas sama. Kalaulah satu penduduk itu beriman dan bertakwa, aku bukakan pintu keberkahan. Itu ketaatan. Dan juga kebahagiaan. Apa itu bahagia? Itu bisa kita lihat dalam surat At-Talaq. Yang namanya bahagia itu dua. Apa? Kalau ada masalah segera dapat solusi. Kemudian rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan kebahagiaan. Kalau ada masalah segera diberikan jalan keluar, solusinya, dan ada rizki yang tidak disangka-sangka. Dan itu berawal dari ketaatan, yaitu ketakwaan. Sehingga belajar atau mengambil hikmah kisah Nabi Ibrahim ini berarti belajar ketakwaan. Belajar ketakwaan berarti mencari keberkahan dan kebahagiaan. Dan itulah selama ini yang kita cari. Ustaz Faisal, mungkin itu hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sebahagiannya dari kisah Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Saya kembalikan kepada Ustaz Faisal. Ya Allah, tabarakallah. Jazakumullah bil jannah. Ustaz Rizan sudah memberikan materinya tentang keluarga Nabi Ibrahim ya. Banyak hal yang relate dengan kehidupan kita sekarang, dan karena atas izin Allah pun banyak sekali hal-hal yang diwariskan kepada kita ya, Ustaz Rizan ya. Khususnya yang diwariskan adalah ibadah kurban gitu ya. Pengorbanannya menjadi ibadah kurban gitu ya, dari keluarga Nabi Ibrahim. Juga Siti Hajar jadi sa'i gitu ya. Nah, Dan juga ibadah haji juga itu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, silakan yang bertanya atau sharing. Ini sudah ada Ustaz Lukman yang sudah raise hand. Silakan Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizan tadi materinya. Ada dua pertanyaan Pak Harisan, Ustaz Rizan terkait dengan Nabi Ibrahim ini. Yang pertama terkait dengan Nabi Ibrahim ini kan bila dihubungkan dengan Nabi Adam, maka kalau perspektif kita sebagai orang Islam, Ustaz Rizan ya, bahwa sejarah keberagamaan umat manusia itu diawali dengan monoteisme gitu ya. Jadi langsung Nabi Adam itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam literatur sejarah barat, Pak Harisan, sejarah perkembangan keberagaman umat manusia itu terbalik perspektifnya. Jadi diawali dari politeisme, kemudian menemukan nanti ujungnya adalah keagamaan terhadap Tuhan yang satu di antaranya dengan tiga agama tersebut gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita menghubungkan ini, Sadisan? Karena secara kita sebagai umat Islam, sejarah keumatan, ya karena saya juga orang sejarah mungkin ya, Sadisan, jadi sejarahnya itu jadi terbalik begitu. Kalau pendekatan sejarah Barat itu sejarah keberagaman umat manusia itu diawalinya dari politeisme, dari banyak Tuhan dulu. Itu kemudian mereka itu menemukan kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, terus kemudian setiap tempat tertentu yang keramat itu dianggap Tuhan, barulah kemudian mereka nanti konvert ke ajaran-ajaran yang monoteisme begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana menyambungkannya, Ustaz Rizan ya, tentang dua konsep ini. Yang pasti mah kita mah percaya adanya perspektif kita sebagai umat Islam ya, bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam dan lain sebagainya.
Tapi kan dalam interaksi kita dengan yang lain begitu ya, keilmuan dari sejarah Barat ini menjadi satu yang diyakini begitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua, Ustaz Rizan ini berpijak dari beberapa peristiwa-peristiwa tertentu yang tadi dikatakan bahwa oleh Ustaz Rizan bahwa aspek keberagamaan itu harus apa namanya keimanan begitu ya. Nah, cuman saya tuh agak penasaran juga dengan ada beberapa peristiwa, misalkan dulu di Kota Bandung pernah ada di seorang ibu gitu ya, istri dari seorang aktivis masjid terkenal di Kota Bandung itu sampai membunuh anaknya begitu ya, dengan kepercayaan tertentu yang irasional memang. Jadi apa namanya ingin anaknya selamat begitu ya. Yang terbaru kemarin ada di Jawa ya, seorang ibu juga sama melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana seriusan kita memahami agama untuk bisa rasional, tapi memang ada contoh-contoh tertentu dalam agama Islam itu yang memang kadang-kadang tidak rasional begitu. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim ini kan sebetulnya kalau dilihat dari nalar, nah buat kudu menyembelih begitu ya. Nah, tapi kalau kita percayanya bahwa ya ini ada nabi begitu ya. Nabi itu punya otoritas yang lain, punya keilmuan yang lain yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Tapi kadang-kadang ada gitu manusia-manusia tertentu yang memahaminya itu mungkin ada di Al-Quran juga dicontohkan ada menyembelih anak karena dengan tujuan tertentu begitu. Nah kalau kita saya yakin yang di sini Ustaz Rizan nggak ada ya yang mikir ke arah sana begitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa contoh-contoh seperti Nabi Ibrahim ini tidak relevan untuk kemudian mereka dalam hal apa namanya menyembelihnya mah begitu. Karena buktinya sudah ada gitu di masyarakat tertentu yang melakukan hal itu begitu dengan alasan-alasan yang mungkin agak berbeda. Itu mungkin Ustaz Rizan, hatur nuhun. Ya, insyaallah. Baik, terima kasih. Langsung aja Ustaz Begam. Silahkan Ustaz Rizan. Ya, oke, terima kasih. Baik, ya kadang-kadang ada seperti itu ya. Ada juga sampai seperti ini Ustaz Lukman, bahwa dia suaminya pergi berdakwah saja meninggalkan istrinya ya, meninggalkan tidak memberikan nafkah dengan alasan kamu harus sabar seperti Hajar juga ditinggalkan di tempat begitu ya, suaminya aja meninggalkan kewajiban nafkahnya. Nah, ada seperti itu ya, dengan landasan itu kemudian disampaikan bahwa itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim. Sekali lagi ini pemahaman yang salah. Ya, saya awalkan yang kedua dulu. Hati-hati dengan pemahaman seperti ini, bahwa ketaatan kepada Allah tadi harus senantiasa beriringan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka pemahaman dalam beragama itu harus betul-betul paripurna. Bukan hanya Al-Quran saja, juga termasuk hadis. Dan jangan salah, dalam penyembelihan, dalam kisah menyembelih Ismail anaknya, itu kan akhirnya fafadaina hu bizibin adim. Tidak terjadi ya, tidak terjadi penyembelihan anak itu, maka tidak ada. Ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada pengorbanan manusia. Kalau zaman dulu kan kita tahu suku de Meksiko, Aztec, suku Maya kan korban manusia itu biasa untuk Tuhannya begitu ya. Di Mesir sendiri sebelum datang Islam selalu mengorbankan perempuan cantik untuk Sungai Nil. Kenapa? Karena Sungai Nil bagi orang Mesir sebagai sebuah hadiah. Maka diberikan hadiah. Sudah biasa sebetulnya korban manusia itu. Maka pada zaman Nabi Ibrahim mengorbankan manusia, mungkin pada waktu itu biasa kalau seorang anak mengorbankan seorang anak. Jangankan begitu, pada zaman jahiliyah Abdullah itu kan mau dikorbankan. Kita tahu kisahnya, kalau ayahnya Abdul Muthalib itu punya anak 10 laki-laki, maka 1 akan dikorbankan. Karena awalnya susah sekali dapat anak laki-laki. Dapat ternyata ya, anak laki-laki. Ya, kemudian diundi, yang keluar diulang-ulang Abdullah lagi. Sementara Abdullah ini yang paling disayang. Begitu ketika mau dilakukan penyembelih, bisa nggak ditukar tidak anaknya? Ternyata bisa, tapi harus ditukar sampai berapa kali dan dihitung dengan unta yang banyak sekali, sampai beberapa begitu ya, 10 unta kalau tidak salah. Saking memang sudah tidak ada lagi pengorbanan manusia. Ismail pun diganti dengan sembelihan yang cukup besar. Yang dalam satu tafsir menyebutkan kambing atau dombanya itu adalah dombanya Habil.
dombanya Habil. Kan Habil dan Kabil ini diperintahkan Adam untuk memberikan kurban. Kalau Kabil mengorbankan buah-buahan, sayuran, tapi buah-buahan yang masam begitu ya, pilih yang tidak bagus begitu ya. Tapi kalau Habil, dia pilihkan domba yang paling gemuk, paling sehat, paling baik. Sehingga yang diterima atau bila yang diterima adalah kurbannya Habil. Ya, diterima oleh Allah ya, kemudian disimpan di surga, diternak di gembala di surga, rumput-rumput surga, kemudian diberikan. Nah, ini ada yang menyebutkan. Artinya tidak ada lagi penyembelihan anak, tidak ada lagi pengorbanan anak dalam arti membunuhnya. Maka tidak dapat dibetulkan ya. Dan dari situ sekali lagi pemahaman dalam beragama harus senantiasa paripurna, bukan hanya Al-Quran tapi juga sunnah. Tidak boleh ingkar sunnah, harus. Dan juga ada kajian sumber atau maqasid syar'i. Nah, ini kan bahwa syariah atau aturan yang disampaikan Allah dan Rasulnya selalu berputar dalam kemanfaatan 5. Ya, untuk menjaga akal, menjaga jiwa, begitu, menjaga harta, menjaga kehormatan, ya, dan juga menjaga agama. Nah itu kan, Imam Syafi'i menyebutkan kalau keluar dari 5 ini, nah ini sudah keluar dari syariat, sudah dipastikan. Ya, 5 maqasid syar'i ini yang kemudian ada dalam senantiasa penetapan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga harus paripurna belajarnya. Tidak boleh hanya mendasarkan tadi. Kamu juga istri kepada istri ya, harus sabar kayak Hajar juga ditinggalkan begitu. Hati-hati, syariat sudah menyebutkan suami harus memberikan nafkah. Nah ini kan harus ada perintah, ya ikut lakukan. Boleh ditinggalkan untuk berdakwah, tapi lengkapi dengan nafkahnya. Jangan salah, Hajar itu diberikan bekal yang cukup banyak, yang kemudian kehabisan itu kan lain soal. Tapi diberikan bekal dulu. Nah, artinya tidak bisa hanya mengambil satu hal dalam satu ilmu syariah tanpa mengikuti dengan ilmu-ilmu yang lain. Poin pentingnya ada di maqasid syariah bahwa semua ketetapan itu harus kita lakukan dengan atau pelajari dengan sempurna. Yang kemudian yang pertama, bagaimana menghubungkannya bahwa Nabi Adam mengajarkan tauhid. Bagi kita Islam memang monoteisme awalnya, ya kan? Muncul politeisme itu ketika dalam surat Nur disebutkan ya, mana awwala diro'an, disebutkan kan bahwa disebutkan baru ada nama orang-orang soleh, mana kemudian Suwa begitu ya di dalam surat An-Nuh itu. Awalnya satu dari Nabi Adam itu satu, yang kemudian berkembang ada orang soleh dibuatkan patung. Oh ini orang soleh buatkan patung, generasi berikutnya nggak mengerti. Ini patung buat apa? Menyembah Allahnya masih, tapi oh ini yang dekat dengan Allah. Ya udah kita sembah, baru muncul politeisme begitu. Itu dalam sejarah Islam seperti itu. Yang kemudian Nabi Nuh turun menghancurkan berhala-berhala ini, menganggapnya bukan bagian dari syariat Islam. Ya, makanya ketika ditanya berkaitan dengan tauhid rububiyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawabnya masih Allah. La yaquluna Allah, masih Allah. Tapi kemudian mereka menyembah patung ini, patung ini, patung ini. Nah, ini yang kemudian politeisme yang muncul. Jadi bagi dalam sejarah Islam, Nabi Adam sudah menyebutkan tauhid, tapi kemudian dalam sejarahnya Nuh memantaskan atau memungkas politeisme ini ya dengan banyak Tuhan ini. Jadi begitu Ustaz Lukman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Sardisan justru malah cerita tentang ya kisah Nabi Ibrahim ini menekankan kepada kita bahwa harus tidak ada pengorbanan ya, karena emang akhirnya tidak jadi gitu Pak Rizan ya. Jadi menegaskan atau sindiran terhadap manusia yang selama ini selalu mengorbankan manusia ya dalam perkembangan. Betul Sarman, betul ya. Zaman itu betul sebagai sindiran bahwa sudah tidak ada lagi mengorbankan manusia, apalagi anak. Ya. Enggak, Ustaz Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bu Yati ya, Bu Hajah Yati. Mangga Bu Hajah Yati. Maaf ya, ini
dalam keraguan berkurban gitu. Dengan situasi keadaan ya serba kurang gitu. Misalkan kalau mikir, aduh belum ini, aduh belum itu gitu. Tapi kata Ustadz tadi harus dilempar jumroh akobah itu. Jadi saya rencana mau melempar keraguan dan kesangsian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu Ustadz gimana tah? Dengan lemparan itu kita bagus enggak gitu? Maksudnya berniatlah, siap-siaplah saya mau berkurban bagaimanapun masih kena ada waktu gitu Ustadz. Meskipun uang minta talang gitu, tapi cadangan udah ada. Gimana boleh enggak Ustadz? Satu itu. Dua, katanya yang mau berkurban harus potong kuku dalam waktu berapa hari sebelum kurban gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Hajah. Ya, betul. Jadi kewajiban ini kurban kan disepakati para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan ya, muakkadah yang sangat dikuatkan. Artinya bahkan dalam sabdanya Rasul menyampaikan man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasaan tapi tidak berkurban jangan dekat tempat salat kami. Begitu tegasnya begitu. Jadi kalau ada kemampuan maka lakukan kurban itu. Apa ukurannya? Ya tadi kalau kita merasa keraguan yang hadirnya keraguan, ketakutan tapi tidak berlandaskan, maka ini yang kita lempar betul. Ya. Apa yang jadi halangan disebutkan itu tidak mampu ketika kalau uang itu dikeluarkan maka akan menzolimi yang lainnya begitu. Tapi kalau ini uang dikeluarkan kita masih ada upaya dalam berikhtiar, maka jangan ragu-ragu, keluarkan saja. Kalau uang ini kalau saya kurbankan maka akan menzolimi, nah ini ya, akan menzolimi, tidak ada buat apa begitu ya dalam hal orang lain, berkaitan dengan orang lain. Boleh nggak pakai dana talang begitu ya? Kalau dia mampu boleh, sudah siap gitu ya dengan untuk menalanginya, membayarnya lagi, itu dibolehkan. Ya, tergantung kemampuan. Dan mampu itu batasannya apa? Selama tidak ada yang dizolimi begitu. Ya, orang pemulung itu bisa berkurban karena dia berapa tahun begitu ya berkumpul akhirnya dikorbankan karena itu. Yang jadi masalah kadang-kadang setan hadir untuk menyampaikan keraguan-raguan ini, ya ragu-ragu, ya. Dan ditambah tidak punya kemauan, biasanya udahlah jangan dulu gitu. Nah, makanya kalau memang tidak ada yang berkaitan dengan hak orang lain, kezaliman berkaitan dengan hak-hak orang lain. Kalau bapak ibu, bapak mungkin ya tanggung jawab suami sebagai kepada keluarganya ya tidak ada yang mengurangi itu. Kalau ibu mungkin tanggung jawab kepada anak-anaknya misalnya begitu ya, atau pimpinan tanggung jawab itu berkaitan dengan itu, tidak ada yang mengorbankan atau menzalimi, bukan tidak yang mengorbankan. Kalau korban pasti mengorbankan. Harusnya ini jajan buat anak jajan, dikorbankan, anak jadi tidak jajannya sempurna begitu ya. Kalau jajan kan bukan hal yang primer begitu. Nah, pasti mengorbankan. Tapi kalau tidak menzalimi hak-hak orang lain, maka lakukan, paksakan untuk kurban. Ya, meskipun sekali lagi ikhlas itu awalnya dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, ya tadi tidak akan pernah terjadi ketaatan itu. Tetapi sambil menata diri, begitu ya. Makanya perintah jihad itu jahidu khifafan wa thiqalan. Pergilah berjihad kata Allah dalam keadaan ringan ataupun berat begitu. Ada orang yang melakukan kurban itu berat begitu. Karena kenapa? Karena dia harus mengumpulkan dengan susah payah. Lakukan meskipun harus mengorbankan, dia tidak beli pakaian, dia tidak beli, itu yang berat. Ada yang ringan. Dua-duanya ikhlas. Tapi kata Rasul kepada Aisyah, semuanya akan dapat pahala sesuai ala qadri, sesuai dengan ukuran beratnya seseorang dalam mengamalkan. Tentu pahalanya akan berbeda.
Itu. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, kapan? Jadi ada larangan, hukumnya makruh, Bapak Ibu sekalian. Idza ra'al hilal min Zulhijjah, siapa yang melihat hilal di bulan Zulhijjah, maka wa uridu anidhahi, dan dia berkehendak untuk kurban, maka falyumsi sya'rahu wa dhafrahu, maka tahan untuk tidak menggunting kuku dan rambut. Dari kapan? Dari semenjak lihat hilal. Berarti dari tanggal 1 sekarang. 1 Zulhijjah sampai dikurbankan, ya. Tapi kalau niat kurbannya baru datang di tengah-tengah, misalkan tanggal 1 sekarang belum niat, tiba-tiba ada rezeki tanggal 5 Zulhijjah, kemudian kurban, maka dari tanggal 5 tidak potong kuku dan tidak potong rambut sampai disembelih. Itu mungkin Bu Haja. Ustaz Faisal. Oke, turun Sarisan jawabannya begitu ya Bu ya. Selanjutnya ada dari Bu Titik Handayani. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya berkaitan dengan kurban. Apakah cukup satu yang berkurban untuk satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga, atau jika suami istri yang bekerja dan mereka mampu tetap berkurban atas nama masing-masing? Oh iya. Ya, baiknya bagaimana Ustaz? Baik. Enggak. Ya, kurban itu kalau ini secara syariah, secara fikih, kurban satu kambing itu untuk satu orang. Ya, kurban sapi untuk 7 orang, kurban unta 7, ada pendapat yang lain sampai 10 orang karena sapi unta lebih mahal, tapi kita unta jarang ya, kecuali kebun binatang mungkin kita belinya. Nah, itu secara fikih. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa satu kambing itu pahalanya bisa untuk satu keluarga. Nah, jadi kalau mau kurban, misalkan tidak perlu digilir tiap tahun. Boleh nggak? Boleh. Tetapi bagi sebetulnya itu dapat pahala semuanya. Ya kan? Ada kurban seperti ini. Tahun ini ayah ya yang kurban. Nah begitu ya. Tahun depan ibu ya. Ya, uangnya dari siapa? Dari ayahnya tetap. Tahun depan anak ya kurban. Jadi merasa udah kurban semuanya begitu ya akhirnya. Nah, ini sebetulnya yang sunnah yang mana? Sudah saja kurban itu atas nama kepala keluarganya. Istrinya dapat pahala, iya, kan? Dikorbankan juga itu juga istri. Maksudnya ada hal yang dikurbankan. Harusnya uang untuk kurban itu 4 juta, mungkin bisa untuk jajan istrinya, nambah buat belanjanya. Tapi akhirnya tidak. Nah, sehingga istrinya kalau mendukung juga dapat pahala untuk ininya. Dan istrinya juga ternyata bekerja. Kalau mau kurban boleh? Ya boleh. Boleh. Tetapi ketika kurban atas nama suaminya, itu pahalanya juga istrinya dapat. Ya, pahalanya juga dapat istrinya dapat. Jadi tidak harus berputar begitu ya. Saya belum kurban tahun kemarin kan ayah. Seperti ada hutang, tapi dia pahalanya dapat. Ataupun misalkan uangnya dari istrinya, kemudian atas nama suaminya, istrinya dapat, ya jelas-jelas dapat. Apalagi kalau itu uang dari istrinya. Jadi tidak mengapa untuk kurban itu tidak perlu digilir begitu ya. Kalau ada yang meyakini kurban itu wajib, misalnya mazhab Hanafi meyakini bahwa kurban itu wajib, ya. Gugur kewajiban istrinya ketika suaminya sebagai kepala keluarga berkurban. Pasti minta izin kan? Kemarin kan biasanya dapat 4 juta itu kemana? Oh sekarang nggak ada, pasti minta izin gitu ya. Oh ini Bu kita kurban ya. Nah istrinya menyetujui maka dapat istrinya. Begitu. Saat Faisal, Bu Titik ya. Masya Allah, turun. Jadi ini ya Ustaz, apa namanya? Cukup kepala keluarganya tapi minta diniatkan supaya dapat pahala juga ya anggota keluarganya ya. Gitu ya Ustaz ya. Betul. Bisa. Jadi lebih afdolnya atas nama kepala keluarganya saja ya. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW lebih afdol berkurban itu atas nama kepala keluarganya. Dan juga insya Allah meniatkan pahalanya untuk seluruh keluarga. Jadi anaknya dapat semuanya. Itu yang saya sunnah. Masya Allah. Ya. Jadi tidak di. Baik, selanjutnya dari ini tanggapan ya dan juga pertanyaan dari Bu Popi. Jadi dari jawaban Ustaz Rishan tadi intinya penuhi dulu kewajiban agar tidak menzalimi hak orang lain, termasuk melunasi hutang-hutang sebelum melakukan ibadah kurban. Apa begitu? Maaf kalau salah.
Iya, betul Ibu. Jadi, tapi hati-hati karena ada begini, ada utang itu memang berjangka, begitu ya. Ada utang yang memang sedikit-sedikit kita punya utang yang memang terus kita cicil ya, seperti rumah itu kan mungkin sudah ada jatahnya. Tapi ini kalau utang-utang yang langsung berkaitan sama orang, maka itu penuhi dulu. Kecuali sudah ada jatahnya ya. Jadi kalau memang itu ada hak orang lain, lebih baik penuhi dulu ya. Tapi hati-hati jangan menjadikan alasan itu ya. Jangan membuat-buat alasan gitu, hati-hati. Yang paling penting maukan diri kita untuk mampu kurban. Bisa ya, bisa. Ya, kalau kita mau pasti bisa untuk kurban ini. Pasti bisa kalau kita mau. Yang kadang-kadang ketika tidak ya datang keraguan itu ya, sehingga kita menjadikan diri tidak mampu begitu. Akhirnya tidak mampu lagi. Udah masih ada utang ini, udah masih ada, jadi begitu ya. Maka ini yang harus dijaga begitu. Betul. Jadi sekali lagi kalau memang ada tanggungan orang lain, maka itu lebih baik dipenuhi ya. Setelah tidak ada kewajiban itu, maka silakan untuk berkurban ya. Tapi kalau utang-utang yang sudah rutin, nah itu kan udah ada posnya barangkali sudah sesuai, maka itu tidak apa-apa. Jadi bukan berarti yang berutang tidak boleh kurban. Boleh kurban ketika dia tidak sampai menzalimi. Poin pentingnya itu, menzalimi hak orang lain. Ya, terima kasih Bu Popi. Baik, atur nuhun, Masya Allah. Jadi gimana Bapak Ibu, sudah berkurban? Sudah berkurban, sudah siap untuk berkurban, sudah beli hewan kurbannya ya. Ini banyak tempat yang bisa dikunjungi untuk beli. Hatur nuhun, insya Allah pada saatnya ada uang cash, tapi tenang kalau ada keterangan seperti ini ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada yang mau bertanya, boleh tentang kurban karena memang ini ya, mau Idul Adha atau mau tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, atau hal-hal lainnya, boleh Bapak Ibu untuk bertanya. Satu penanya terakhir mungkin ya, seperti itu. Di sini juga izin ada Bu Neni sudah open cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Izin menyapa. Oke. Ada Bu Titik tadi ya, dan Pak Lukman yang open cam. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Ustaz Rizan, mana yang lebih afdol? Satu sapi untuk keluarga, misalkan ada 7 orang yang mau bareng-bareng gitu ya. Satu sapi, satu unta, atau kambing Ustaz, yang mungkin lebih mendekati sunnah Nabi SAW gitu Ustaz, untuk berkurban jika pilihannya seperti itu. Ya, sebetulnya tidak ada dalil khusus mana yang lebih utama, apakah kambing, sapi, atau unta. Ini kembalikan kepada hadis yang sebelumnya, bahwa pahala itu diukur dari beratnya seorang dalam melakukan, kadar keberatan seorang, kepayahan seorang ya, bahwa kalau dia ketika mengusahakannya lebih payah karena unta lebih mahal, maka itu lebih besar pahalanya. Kalau sapi itu lebih mahal, maka itu lebih besar ya, tergantung kepayahannya. Tapi kalau sama, mana yang lebih utama? Semuanya berarti sama utama, tidak ada yang utama. Apakah kambing lebih utama, apakah 7 sapi lebih utama, tidak ada keterangan mana yang lebih utama. Hanya saja kalau perhitungan dengan harga yang sama begitu ya, perhitungan para jagal untuk dapat dagingnya kan sapi ya, unta lebih besar ya, 7 bagian itu, kambing jadi 7 kambing dengan harga yang sama dengan 1 sapi ternyata lebih banyak turun dagingnya secara perhitungan tukang jaga. Maka biasanya mengarah ke sapi begitu ya. Karena hanya di kita ya ada kepanitiaan seperti ini, ada kepanitiaan kurban. Kalau di negara-negara Timur Tengah kan mereka menyembelih sendiri. Makanya banyaknya kan kambing. Kenapa? Karena masing-masing menyembelih. Baru kalau keluarga besar, baru 7 misalkan, baru beli sapi. Jarang-jarang ke sapi. Tapi di kita justru rata-rata sapi. Kenapa? Ketika masa pembagiannya, turun dagingnya kan lebih banyak sapi dibandingkan kambing. Jadi mana yang lebih utama? Secara umum kesemuanya kurban itu utama. Mau kambing, sapi, ataupun unta. Tergantung kepayahan seorang dalam mengusahakan. Hanya betul, harus dipaksakan.
Ini kayak ini ya, haji atau umroh banyak yang mampu sebenarnya dari segi finansial gitu ya. Tapi ya tidak terpanggil juga gitu, tidak mengorbankan hartanya untuk berangkat gitu ya. Ini belajar sedikit demi sedikit ya dari Idul Adha gitu ya Ustaz ya. Apa namanya? Kurban gitu kan. Seperti itu ya. Iya. Jadi ada ibadah-ibadah, makanya selalu dikaitkan aqimus shalah wa atuz zakah begitu ya, bahwa tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Pas Rasul menyampaikan siapa yang punya keluasaan tidak berkurban maka jangan dekat tempat sholat, dikaitkan selalu sholat, bahwa ini mengajarkan kepada kita selain kita rajin sholat juga harus rajin berbagi, dan itu jangan sampai kita jadi mustahik terus, yang dikasih terus, tapi jadilah untuk mampu begitu ya. Seperti yang pernah disampaikan Ustaz Yuda dulu ya. Jadikan kita untuk mampu jadi muzakinya. Jadikan kita untuk mampu untuk jadi pekurbannya. Jangan dikasih terus ya. Meskipun kita tahu kita pas-pasan begitu. Makanya boleh nggak ada yang begini ya, boleh nggak kita belajar kurban di pas Idul Adha belum mampu untuk beli 1 kambing. Mampunya segimana? Mampunya untuk kreseknya aja. Apakah itu dapat pahala kurban? Kan itu belajar kurban, begitu ya. Suka ada yang bertanya begitu. Saya bilang, kalau mau belajar kurban, ya belajar yang betul. Itu dapat pahala kurban enggak? Ya enggak, itu mah dapat pahala sedekah saja. Tapi pahala sedekah. Saya kurban ya, kurbannya tahun ini cuman kreseknya begitu, karena saya mampu itu. Ya tidak, kurban itu 1 kambing. Belajar kurban, belajar yang baik. Kalau mau belajar kurban, belajar. Kalau tahun ini bisa hanya kreseknya, lakukan lagi terus menerus. Artinya kayak kita belajar SMP berapa? 3 tahun. Kalau enggak 3 tahun enggak disebut lulus SMP. Ya, belajar SMA 3 tahun, belajar SD 6 tahun, belajar kurban sampai 1 ekor kambing. Maka boleh buka tabungan kurban begitu ya. Bulan ini saya bisa berkurbannya 300.000, bulan depan berkurbannya 200.000. Itu belajar kurban yang betul. Sampai kemudian 4 juta misalkan ya, 4 juta dalam 2 tahun, itu baru kurbannya dapat pahala begitu. Belajar kurban itu kadang-kadang salah gitu ya. Belajar kurban sekali aja cuma 200.000 lagi. Itu mah udah aja sedekah. Tapi terus ya banyak kisah kan, nabung segini dapat saja. Ya, pada waktunya. Jadi tamatkan belajar kurbannya, jangan sampai sekali udah begitu ya, tapi tamatkan sampai, kalau SD 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, sampai 4 juta ya kalau misalkan hitungannya dengan sampai 1 ekor kambing minimal. Dan itu betul Allahumma paksakan kata Ustaz Andi ya. Atau boleh tuh nanam saham tuh Ustaz Andi ya. Ustaz Andi ini punya peternakan kambing tuh. Ustaz, saya mau nanam saham nih. Nah, ya. Beli atau dari anak begitu ya, nanti tinggal biayain pakannya kepada Ustadz Andi, itu boleh beli anaknya dulu. Itu kan anaknya berapa mungkin Ustadz Andi, kalau mau diurus tahun depan 1 ekor kambing untuk bisa untuk kurbannya. Artinya belajar berkurban itu harus selesai, harus tamat begitu. Insya Allah. Dulu di pondok mah Ustadz, saya teh kalau kurban 1 angkatan Ustadz, sapi itu teh kelas 1 2006 kalau nggak salah itu. Kelas 2 2000 itu. Jadi gimana ya Sadia? Itu apa pembelajaran kurban yang kurang tepat? Ya, karena jadi rombongan. Ya, sekarang selesaikan berarti. Itu kan belum selesai belajar kurbannya. Jadi waktu di pesantren misalkan itu masih pembelajaran kurban. Iya, masih belajar kurban. Berarti belum selesai kalau kita belum kurban kambingnya begitu. Belum tamat gitu. Karena kan itu misalkan berapa ya, kita tuh cuma patungan 10.000 gitu karena orangnya banyak, jadi kebeli sapi. Oke. Gimana Bu Neni, silahkan Saudara Isen. Punten Bu Neni, tidak kurang ini, tidak ada suaranya. Kurang ini Bu, belum terdengar. Terdengar tapi kresek-kresek Bu. Putus-putus Bu Prof. Ya, putus. Kenapa ya? Ya itu saja mungkin tentang, atau saya tulis aja ya.
Oh iya, silakan Bu Neni. Ditulis. Iya. Pendidikan kurban itu harus sampai selesai sama dengan pendidikan yang lain. Betul. Itu saya menggarisbawahi, jangan sampai terus aja begitu ya, terus aja infak apa bareng-bareng gitu ya. Mungkin apa namanya harus secara utuh disampaikan mungkin ya kepada anak begitu. Sebetulnya ada pertanyaan tapi besok siang nanti aja ya mungkin. Iya, oke. Siap. Ya. Ternuhun. Sayang sekali Baik. suaranya agak ini ya. Tapi betul mungkin yang saya dengar tadi Bu Neni bahwa iya perlu disampaikan. Jadi jangan dihentikan, jangan. Jadi ada program yang tadi sampaikan Ustaz Faisal, satu kelas, satu angkatan belajar kurban itu disampaikan. Berikutnya bahwa kurban itu 1 ekor kambing sehingga mereka ketika sudah dapat pekerja maisha sendiri, punya nafkah sendiri, mulai menabung ya. Itu untuk menanamkan. Kalau dulu masih 10.000 satu kelas ya belajar berkurban, tapi tanamkan terus harus sampai 1 ekor kambing itu baru belajar kurbannya tuntas begitu untuk di kemudian hari ya. Itu harus kita sampaikan. Terima kasih Bu Neni. Baik, atur nuhun Bu Neni sudah bertanya tadi ya dan juga menyampaikan pendapatnya. Baik, selanjutnya karena sudah 6.42 ya kita cukupkan. Sebelum ke closing statement dari Sardishan, ini momentum Jumat pagi, silakan Bapak Ibu ya yang untuk memaksimalkan sedekah Jumat paginya mungkin melalui DPU Dolika, rekening sudah ada di grup dan juga di kolom chat, silakan untuk berinfak untuk infak terbaiknya ya. Silahkan Sardishan mungkin untuk closing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mujahid-mujahidah rahimakumullah, bahwa ingin menguatkan bahwa hikmah dari kisah Ibrahim diantaranya ini bagaimana kita memupuk terus keimanan, dan memupuk keimanan itu dengan cara terus belajar. Iman, ilmu itu sangat berkaitan. Semakin terus kita mencari ilmu, maka ini akan menguatkan iman. Makanya yang paling takut kepada Allah itu ternyata orang yang alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang alim, orang senantiasa yang belajar ilmu. Maka kuatkan iman dengan terus hadiri majelis taklim, majelis ilmu, dengan senantiasa belajar. Dengan mewujud iman yang kuat, maka lakukan ketaatan itu tanpa pertimbangan awal, pertimbangan logika. Artinya lakukan ketaatan itu dengan mutlak, dengan loyalitas, taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau perlu awalnya mungkin dipaksakan, insya Allah akan berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mau untuk melakukan. Kenapa? Karena dipaksa pun ini untuk kebaikan, ya. Nggak apa-apa dipaksa juga, toh dipaksa untuk masuk surga. Nggak apa-apa dipaksa juga, toh untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Karena yang ketiga, ketaatan, semua ketaatan kita akan membawa kepada keberkahan. Itu kan yang kita cari. Ya, barokatun minas sama, keberkahan, dan 2 kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Atolak disampaikan, kebahagiaan itu kalau ada masalah segera Allah berikan jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Poin pentingnya apa? Lakukan ketaatan itu. Mudah-mudahan akan ada zam-zam di balik ketaatan kita. Mudah-mudahan ada daging kurban di balik ketaatan kita. Meskipun awalnya mungkin berat, meskipun harus melawan setan yang terus menggoda kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan kurangan. Al-afu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah bil jannah pada Sardishan menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan. Bapak Ibu terima kasih jazakumullah bil jannah yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di Jumat depan. Insya Allah kita akan rutinkan. Kita upayakan liburnya hanya Idul Fitri
Fitri dan Idul Adha ya. Ketika Jumatnya tidak Idul Fitri, Idul Adha berarti ada masih tetap ada kajian Jumat pagi ya untuk umum gitu. Kita nantikan selanjutnya series adab sudah selesai, nantikan Jumat depan seri-seri selanjutnya. Itu mobil jannah, sampai jumpa lagi di tempat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berikan ucapan langsung pada Ustaz Rishan. Turun Ustaz Rishan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sama-sama. Saya izin pamit, Bapak Ibu. Terima kasih. Turun Ustaz Rishan. DPU. Assalamualaikum.